Hello students, welcome back to my class with me, Miss Yeni. How are you anyway? Hopefully all of you are doing good, and we are still talking about the same material as the previous meetings, that is hortatory exposition text. Jadi kita masih membicarakan materi yang sama atau topik yang sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai hortatory exposition text. Jadi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian sudah mengetahui tentang generic structures of hortatory exposition text. Ada yang masih ingat apa saja? Yuk coba dibuka lagi catatannya. Ya, the generic structures are thesis, arguments, and recommendation. Nah, setelah kalian mengetahui tentang generic structure, sekarang kita akan mencari tahu isi atau bagaimana sih konten dari hortatory exposition text tersebut dari segi unsur kebahasaannya atau the language feature. Okay, without any further ado, let's start to the lesson. Yeah, the first language feature is using simple present tense. Jadi tense yang digunakan dalam hortatory exposition text itu biasanya adalah simple present tense, tapi tidak menutup kemungkinan juga menggunakan tense yang lain, tergantung bagaimana kalian menyampaikannya. Kalau kalian menyampaikan data yang sudah terjadi sebelumnya, kalian bisa menggunakan menggunakan simple past tense ya. Tapi ini mostly atau sebagian besar menggunakan simple present tense ya. And the example from the video that I give to you previously, ya, ini saya ambil dari teks di dalam video yang sudah saya berikan kepada kalian sebelumnya. A lot of people tend to try smoking in early age. Saya garis bawahi dan warna merah kata tend di sana. Kemudian untuk yang berikutnya, when the smokers exhale their smoke, realize it or not, they also blow the carbon monoxide to the air. Exhale dan blow. Ketiga verb yang saya warnai merah dan garis bawahi di sana itu merupakan simple present tense dalam bentuk verb 1, di mana tidak ada tambahan ed di belakang verbs tersebut dan juga bukan dalam bentuk keduanya, ya, dalam bentuk verb 2 maksudnya ya. Contoh-contoh yang lain coba kalian baca kembali contoh-contoh teks yang merupakan hortatory exposition, dan di sana kalian temukan verb mana saja yang merupakan verb yang digunakan dalam simple present tense ya. Nah, yang ini juga ada bentuk yang lain. Smoking is not friendly to our pocket. Is not itu termasuk to be pun dalamnya merupakan simple present tense. Oke, language feature yang berikutnya adalah focusing on the writer. Karena hortatory exposition text ini lebih menekankan kepada writer atau penulis sebagai penyampaian opini mereka, jadi hortatory exposition text ini berfokus kepada si writer atau si penulis ya. Dan juga teks ini ya, di hortatory exposition text is used to persuade the readers that something should or should not happen or done. Seperti yang sudah kalian ketahui, tujuan utama dari teks hortatory exposition ini adalah untuk membujuk atau mengajak para pembaca bahwa suatu hal itu tuh harus atau tidak harus terjadi atau dilakukan. Makanya ini berfokus pada si penulis itu. And then the next language feature is the use of subjective opinions using pronouns I and we to represent the writer. Ya, karena hortatory exposition text ini menekankan kepada opini atau pendapat si
writer, maka kata ganti yang digunakan itu kebanyakan I dan we, saya, kami, atau kita. Jadi jarang menggunakan she, he, atau them atau they karena berfokus kepada si penulis. Ingat, fokus kepada si penulis. Contohnya kalian bisa temukan juga dalam teks yang sudah saya berikan kepada kalian. We may not try to smoke from the early age. We. Jadi si penulis sekali lagi mengajak atau menghimbau para pembaca. Jadi we itu yang terlibat adalah si penulis dan si pembaca di sana ya. Contoh yang lain. I really believe that smoking is not good for our health, pocket, and environment. I digunakan di sana. Jadi saya benar-benar meyakini bahwa merokok tidak baik untuk kesehatan, kantong, dan juga lingkungan kita. Ya, jadi itu maksudnya bahwa hortatory exposition text ini lebih banyak menggunakan I dan we. Ingat, fokusnya pada penulis. Penulis itu menggunakan saya. Dan kalau dia melibatkan pembaca di dalamnya, jadi menggunakan we, ya. Okay, next is using modal adverb such as certainly, surely, definitely, likely, certainly, etc. Ya, jadi menggunakan modal adverb yang ada ly atau ly-nya itu untuk penekanan. Certainly, surely, definitely, likely, certainly. Untuk yang lain coba kalian cari lagi modal adverb di sana. Nah, contohnya smoking cigarette or vape definitely should be stopped soon because there are some bad impact of it. Definitely, tentu saja. Jadi smoking cigarette or vape tentu saja harus dihentikan segera because it gives bad impact to human. Ya. Nah, contoh lain. Imagine if we use the money to buy 1 liter of milk that costs 18,000 rupiah, surely we can have enough nutrition to our body and brain. Surely, tentu saja. Jadi karena ini ingin mengajak, sekali lagi, kalau untuk mengajak itu harus ada penekanan di sana yang berupa, kalau dalam bahasa Indonesia, tentu saja, pastinya, bukan begitu, ya. Jadi itu yang namanya modal adverb dalam bahasa Inggris. Ingat, kalian bisa gunakan modal adverb ini ketika nanti saya minta kalian untuk menulis sebuah hortatory exposition text untuk mengajak dan meyakinkan para pembaca bahwa sesuatu harus atau tidak harus dilakukan. Okay, next language feature is using action verb. Action verb, ya. Ini adalah kata kerja tindakan. Karena hortatory exposition text itu biasanya mengajak, jadi ajakan itu berupa tindakan. Jadi digunakan oleh subjek dalam kalimat-kalimat yang tertuang dalam hortatory exposition text. Contohnya, they keep smoking as a habit. They keep smoking, mereka tetap merokok, smoking. Ya, itu adalah kata kerja tindakan. Kemudian when the smokers exhale, exhale itu menghirup. Kemudian realize it or not, they also blow. Blow itu menghembuskan. In exhale menghirup, blow menghembuskan. Jadi ada dua kata kerja berupa action verb di sana. Nah, tugas kalian coba cari contoh-contoh action verb yang lain yang sering kalian lakukan. Tapi dalam bahasa Inggris ya, not in Indonesian. Next, using connective words or kata penghubung. Example, firstly, secondly, finally. Now we have first, second, third, however, therefore, next, then, etc. Jadi ada kata penghubung di sana untuk menghubungkan satu ide dengan ide yang lainnya supaya tidak terjadi gap atau jomplang antara satu ide dengan ide yang lainnya. Misalnya, our lungs need fresh oxygen to be inhaled every time we breathe. However, for those who smoke, they will inhale carbon monoxide, which is very harmful to our lungs.
Jadi kalau saya terjemahkan, paru-paru kita membutuhkan oksigen yang bersih untuk dihirup setiap kali kita bernafas. Baca di sana ada however, ya. Saya tidak terjemahkan itu dulu. Untuk mereka yang merokok, mereka akan menghirup karbon monoksida yang mana itu sangat berbahaya untuk paru-paru kita. Nah, kira-kira dalam kalimat pertama dan kalimat kedua, jika tidak ada however, tidak ada keterkaitannya satu sama lain. Paru-paru kita memerlukan oksigen yang segar. Kemudian untuk mereka yang merokok, mereka akan menghirup karbon monoksida yang berbahaya untuk paru-paru kita. Jadi, however di sana merupakan kontradiksi atau keterbalikan. Kalau kita perlu oksigen untuk bernafas, tapi kita malah diberikan karbon monoksida, jadi kata penghubung yang tepat digunakan di sana adalah however atau tetapi dalam bahasa Indonesia, ya, however. Ya, kemudian yang berikutnya ada second, smoking can increase the pollution in the air. Jadi kalau untuk kata penghubung seperti first, second, third itu biasanya digunakan untuk menyatakan opini atau arguments yang diberikan oleh writer untuk membujuk para readers mereka, ya. Jadi first argument is bla 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 bla, second argument is bla bla bla, third bla bla bla, seperti itu. Jadi lebih jelas, misalnya kalau kalian mau sebutkan berapa argumen, kalian gunakan kata penghubung seperti ini, first, second, third, and so on and so forth, ya. Next, itu menggunakan passive voice atau kalimat pasif. Jadi tidak semua kata yang digunakan adalah merupakan kalimat aktif. Jadi kadang-kadang untuk membuat variasi atau membuat agar teks yang dibaca itu tidak monoton, kalian bisa menggunakan kalimat pasif di sana. Contohnya, smoking cigarette or vape should be stopped soon because there are some bad impact of it. Should be stopped, harus dihentikan, bukan harus menghentikan, karena yang ditekankan di sini sebagai subjek adalah smoking cigarette or vape-nya. Oke, sudah paham? Saya rasa ini ketika kalian di SMP, kalian sudah pernah mendapatkan passive voice dan bagaimana bentuknya. Kalian review lagi sendiri materinya, kalian ingat-ingat kembali, cari di internet, a lot of sources you can find untuk mencari tahu tentang passive voice ini. Jangan malas cari tahu, ya. Next is our lungs need fresh oxygen to be inhaled every time we breathe. Paru-paru kita memerlukan oksigen yang segar untuk dihirup, ya. Kalau kita terjemahkan passive voice ke dalam bahasa Indonesia itu awalannya di dan ter, bukan me dan ber, ya. Coba kalian cari tahu. Kemudian yang berikutnya adalah the use of modals. Modals ini apa? Sekali lagi ketika kalian di SMP, kalian sudah pernah dapat materi ini, ya. The use of modals. Modals itu ada seperti yang bisa kalian lihat di slide ini. Ada may, ada might. May dan might ini sama, ya, artinya boleh. Kemudian ada must, harus. Ada shall dan should. Shall dan should juga sama, artinya seharusnya. Kemudian ada will dan ada would. Will dan would artinya akan. Kemudian ada can dan could, itu artinya bisa atau dapat, dan lain-lain. Contoh-contoh modals yang lain coba kalian cari sendiri, ya. Nah, contohnya smoking cigarette or vape should be stopped soon, ya, harus dihentikan segera, harus. Kemudian they will inhale carbon monoxide, mereka akan menghirup karbon monoksida. Kemudian smoking can increase the pollution in the air. Can bisa menambah polusi udara. Oke, that's all for today's
explanation about hortatory exposition text. Sekarang waktunya kalian berlatih. Jadi kalian silakan cari apa-apa saja yang saya jelaskan tadi, yang saya minta. Coba kalian cari passive voice, kemudian kalian buat juga contoh kalimatnya, kemudian kalian coba cari simple present tense itu apa saja, kalian cari juga contoh kalimatnya, models, kemudian kalian coba gunakan kalimat, membuat kalimat dalam dengan menggunakan pronoun I dan we. Ya, kalian buat di buku latihan kalian. Nanti saya akan minta kalian mengumpulkan, buat contoh kalimat sebanyak-banyaknya supaya kalian berlatih. Okay, that's all for today class. Thank you so much for your attention. Hope to see you again in the next video. Bye.